Empal serundengnya sudah jadi. Ini rasanya sangat enak ya teman semua, sangat gurih. Dan ini cocok banget untuk disajikan bersama dengan nasi kuning, nasi uduk, nasi liwet, nasi putih biasa juga sangat enak. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Di episode ini, Dapur Cantik akan menampilkan satu resep masakan tradisional yang sangat enak, yaitu empal serundeng. Bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja yang diperlukan? Kita mulai yuk membuatnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, tekan tombol loncengnya supaya teman semua dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru. Ayo mulai memasaknya, simak terus hingga selesainya nanti. Untuk membuat empal serundeng, saya sudah sediakan 500 gram daging sapi bagian lulur dalam atau khas dalam, dengan tujuan supaya cepat empuk ya, tidak terlalu lama proses memasaknya. Namun kalau teman semua ingin menggunakan selain lulur dalam, itu juga boleh saja. Untuk serundengnya, saya juga sudah sediakan kelapa parut dari setengah butir kelapa ya, yang diparut memanjang. Diusahakan untuk mendapat kelapa yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda. Untuk resep selengkapnya, teman semua bisa lihat di kolom deskripsi ya. Pertama, saya akan potong dulu daging sapinya ini ya. Dan untuk memotongnya saya ambil melawan arah serat ya, supaya cepat empuk. Nah, bisa dilihat ini arah seratnya akan memanjang seperti ini ya. Saya potong melawan arah seratnya, jadi tidak panjang-panjang, mudah untuk digigitnya kalau makan. Dan saya potong agak tebal-tebal ya. Namun ini juga sesuai selera teman semua aja. Kalau tebal-tebal itu bisa terasa untuk gigitannya begitu ya. Seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan metode pukul-pukul ya. Dan saya menggunakan palu yang khusus untuk daging yang ada runcing-runcingnya seperti ini. Saya akan pukul-pukul seperti ini ya. Dan ini sangat membantu ya teman semua, lebih bisa cepat empuknya sehingga proses memasaknya tidak perlu lama-lama. Kalau teman tidak ada palu untuk khusus seperti ini, bisa saja menggunakan garpu yang dicocok-cocok itu ya. Setelah daging sapinya dipukul-pukul, saya akan marinasi menggunakan ketumbar bubuk, merica bubuk, juga garam halus. Kemudian saya ratakan ya semua bahan marinasi dengan dagingnya sambil diremas-remas sampai merata ya teman semua. Sedangkan dimarinasi ini tujuannya adalah supaya dagingnya lebih berbumbu ya, dan lebih cepat empuk pastinya, dan juga bau amis-amis dari dagingnya ini akan hilang semua. Ini sudah merata ya teman semua. Saya akan diamkan sekitar 60 menit atau 1 jam sambil saya akan menyiapkan untuk bahan-bahan yang lainnya. Sambil menunggu dagingnya dimarinasi, saya akan haluskan dulu ya semua bahan bumbu untuk empal serundengnya. Ada cabai merah yang besar, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan kunyit. Dan sebelum dihaluskan, saya akan potong-potong dulu ya, supaya memudahkan untuk blendernya ini bekerja. Saya tambahkan sedikit air. Bumbunya sudah halus ya, seperti ini teman semua. Saya pindahkan dulu tempatnya. Sekarang saya akan mulai proses membuat empal serundengnya ya. Minyaknya sudah panas, saya akan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Diaduk-aduk ya, ditumis-tumis sampai merata minyak dan bumbunya ini. Selanjutnya saya masukkan daun jeruk purut yang sudah saya buang tulangnya, tulang tengahnya itu ya. Kemudian serai geprek, juga daun salam. Ditumis-tumis, diaduk-aduk sampai
mengeluarkan aroma yang wangi ya teman semua. Ini aromanya sudah wangi ya teman semua. Saya akan masukkan untuk ketumbar yang sudah disangrai ya. Ada garam juga saya masukkan, gula pasir, kaldu jamur saya masukkan, juga air asam jawa ya. Ini yang sudah saya larutkan dengan air hangat tadi, kemudian disaring. Juga saya masukkan sekalian gula merahnya. Ditunggu lagi sesaat sampai benar-benar semua menyatu ya, bumbu yang barusan dimasukkan. Ini dagingnya sudah saya masukkan ya teman semua, tadi tidak sempat terekam. Ini ditumis sampai dagingnya ini berubah warna ya, semua terlumuri dengan bumbunya. Dagingnya tadi setelah dimarinasi langsung dimasak saja ya, jadi tidak perlu dicuci lagi. Dagingnya sudah berubah warna ya. Sekarang saya akan masukkan airnya. Ditunggu sampai air ini, kuahnya ini susut ya teman semua. Dengan demikian dagingnya ini akan lebih empuk dan bumbunya akan lebih meresap ke dalam dagingnya. Ini kuahnya sudah susut ya teman semua. Dagingnya juga sudah empuk. Ya, saya coba cocok dengan garpu. Bisa dilihat teksturnya. Nah, sudah empuk ya. Sudah empuk. Dan rasanya ini sudah pas, disesuaikan selera aja ya teman semua, mau manisnya atau asinnya sesuai selera saja. Sekarang saya akan masukkan untuk kelapa parutnya ya teman semua. Ini diaduk-aduk sampai merata ya dengan semua bumbunya ini. Kelapanya ini terbumbui atau terlumuri dengan semua bumbunya, diaduk-aduk sampai merata. Ini untuk daunannya, baik serai, daun salam, daun jeruk sudah tidak terpakai karena sudah keluar semua ya aroma harumnya. Maka saya akan keluarkan dulu, saya ambil dulu supaya juga tidak tercampur seperti ini dengan kelapanya. Ditunggu sampai kelapanya ini agak sedikit mengering ya, baru nanti dagingnya ini akan saya angkat. Memang membuat empal serundeng ini harus sedikit sabar ya, karena juga supaya tidak mudah gosong. Ini api mulai agak saya kecilkan, tunggu sampai agak kering sedikit lagi supaya mudah ya dagingnya nanti untuk dipisahkan dengan kelapanya, karena dagingnya akan digoreng terpisah ya. Serundengnya sudah sedikit mengering ya teman semua. Saya akan pisahkan daging ini dari kelapanya, saya akan angkat dulu karena nanti dagingnya akan digoreng sendiri ya. Kemudian kelapanya akan saya keringkan sedikit lagi. Dagingnya sudah saya angkat semua ya. Dan ini saya lanjut untuk menumis atau menggoreng kelapanya atau serundengnya sampai agak sedikit mengering lagi ya. Dan ini apinya kecil ya teman semua supaya tidak gosong. Dan juga wajannya ini diusahakan untuk bisa ada wajan yang memang anti lengket, jadi tidak nempel di wajan semua. Ditunggu, memang harus sabar ya teman semua untuk membuat serundeng ini. Ini sudah gurih banget, aromanya sudah dan rasanya sudah enak banget. Saya tadi sudah cicip, tinggal menunggu sampai matang. Tapi tidak sampai kering banget ya teman-teman. Serundengnya ini sudah mulai mengering ya teman semuanya. Bisa dilihat seperti ini. Dan ini diingat bahwa apinya harus kecil dan harus terus diaduk-aduk seperti ini. Jadi tidak bisa ditinggal seperti goreng tahu, ditunggu bentar, nggak bisa seperti itu. Harus terus dibolak-balik seperti ini supaya merata, tidak ada yang gosong gitu ya. Sudah cukup seperti ini ya teman semua. Memang tidak sampai terlalu kering banget karena akan disandingkan, disajikan dengan empalnya nanti. Ini sudah cukup.
saya akan matikan kompornya dan saya akan lanjut untuk menggoreng empalnya. Minyaknya sudah panas ya, saya akan masukkan untuk empal daging sapinya. Dan apinya mulai saya kecilkan ya, sedang saja. Supaya tidak gosong ya. Ini gorengnya tidak perlu sampai kering ya teman semua. Agak sedikit kecoklatan sudah cukup. Sudah cukup seperti ini ya teman semua, tidak perlu sampai kering, nanti akan jadi alot lagi. Akan saya angkat, kemudian akan saya campur dengan serundeng yang sudah digoreng, sudah matang tadi. Saya angkat dulu semua daging-dagingnya. Empal serundengnya sudah jadi. Ini rasanya sangat enak ya teman semua, sangat gurih. Dan ini cocok banget untuk disajikan bersama dengan nasi kuning, nasi uduk, nasi liwet, nasi putih biasa juga sangat enak. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk share maupun komennya, pasti saya tunggu. Terima kasih buat teman-teman setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.